sudah digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang telah beriman, yang telah mengamalkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Di antaranya kita umat muslim, terutama di mushola al-maghfirah, selalu sering ada syukuran. Selalu ada syukuran, lalu disertai dengan bacaan. Seneng nama mboten? Sing maca seneng, sing gawa berkat ya seneng. Alhamdulillah. Terus sing gak ada acara nggih seneng, sebabnya bacaannya diterima digawa mulih. Alhamdulillah. Sampai di rumah dimaem habis. Kalau nggak habis kadang-kadang juga dikasihkan kepada hewan peliharaannya, yaitu ayam. Gini apa nggih? Nah, ayamnya seneng apa mboten? Sing nyeneng Allah, sing nyeneng makhluk, berarti awake dhewe nggih tumut seneng. Alhamdulillah. Nah niku oleh Allah ditingkatkan lagi. Apanya yang ditingkatkan? Nikmatnya. Sehatnya ditambah sehat, yang sakit menjadi sehat, yang kurang mampu menjadi mampu, dan sebagainya. Itu karena sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo syukur malih. Alhamdulillah. Saiki sholawat dumateng Rasulullah. Kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah niki kalau kita membaca sholawat begini, bukan hanya untuk Rasulullah saja, kembalinya akan kepada kita. Kita membaca sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim, tapi dikembalikan kepada kita oleh Allah berupa kebaikan sampai 10 kali lipat. Jenengan wahi sewu, angsal 10 kali lipatnya pinten? 10.000. Wahi 1 juta, 10 juta, dan seterusnya. Nah itulah kalau kita mau sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita membaca dengan benar. Kita berikan salam penghormatan dumateng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri yang juga menjawabnya, di samping Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Monggo malih salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin rahimakumullah. Iki mengke kula mboten dawa-dawa nggih. Nek dawa-dawa ngantuk napa ngantuk? Ngantuk. Kesel napa kesel? Kesel. Napa malih sing ngomong tambah kesel. Saniki kaula sampaikan firman Allah. Jenengan semerap Al-Qur'an lah. Nah, Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita umat muslim. Nah, di sini Allah dalam surah ayat 185 surah Al-Baqarah niki Allah sampun berfirman. Amun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sampun semerap artine nggih? Sampun aja pura-pura semua mboten semerap. Nah, Syahrul Ramadan niki disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalau bulan-bulan yang lain itu tidak ada sebutannya di dalam Al-Qur'an. Bulan Syawal, bulan Rajab, ya, tidak disebut. Tapi di sini Ramadan oleh Allah disebut secara khusus. Ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Sehingga panjenengan sampai susah payah berusaha bagaimana bisa ikut tarawih. Gini mboten? Niki Ramadan disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya itu, dilanjutkan oleh Allah, alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan ini diturunkannya Al-Qur'an. Makanya kita, terutama pemerintah Indonesia, itu sudah sering memperingati apa? Nuzulul Qur'an. Tanggal pinten biasa niku? Nah, niku nggih tanggal 17 Ramadan. Nah, di sini apakah bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an secara keseluruhan? Di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an secara keseluruhan, tapi tidak langsung ke dunia ini, tidak langsung kepada Rasulullah, tapi diturunkan dari mana tempatnya? Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah lalu diturunkan ke langit dunia. Itu diturunkan sekaligus. Tapi disampaikan kepada Rasulullah itu mengikuti peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, sehingga Al-Qur'an sesuai terjadinya pada saat-saat terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah akhirnya disampaikan kepada kita itu juga tidak sekaligus. Anak-anak diajari ngaji tidak langsung Al-Qur'an. Ada yang iqra dulu, tilawati dulu dan sebagainya. Baru setelah itu diajari surat-surat pendek dan sebagainya. Baru mulailah Al-Qur'an. Nah, jadi di sini Al-Qur'an diturunkan secara penuh seluruhnya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Bulan Ramadan. Kemudian Al-Qur'an ini untuk apa? Itu dipajang di sana untuk apa? Oh, itu untuk tadarusan. Di rumah dipajang untuk apa? Al-Qur'an itu adalah hudal linnas. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Manusia ini maunya apa? Diberi petunjuk oleh Al-Qur'an. Ditunjukkan di situ mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Maka dari itu kita, anak-anak kita wajib hukumnya membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya, sehingga kita tahu sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, apa yang dimaui oleh Al-Qur'an. Sebagai apa ini Al-Qur'an? Sebagai petunjuk hudal linnas. Tidak hanya orang yang beriman, tapi di sini adalah hudal linnas, bagi manusia seluruhnya. Manusia siapa saja,
Makanya sampai ada di medsos, di media sosial dikatakan orang yang tidak beriman saja tengah malam, supaya dia bisa mengalahkan orang-orang yang lain, dia membaca Al-Quran di tengah malam. Lalu seorang Habibie heran, mantan presiden kita Habibie itu heran, mengapa orang ini kok selalu ranking 1 terus. Ternyata rahasianya adalah di malam hari membaca Al-Quran. Makanya jangan heran apabila di antara kita di malam hari bangun lalu membaca Al-Quran, anak turunnya entah oleh Allah mau dijadikan apa, pasti dia dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Allahumma amin. Entah 1 ayat, 2 ayat, 1 surah, 2 surah, 1 juz, 2 juz, dan seterusnya. Berusaha tengah malam untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari isinya dan juga mengamalkannya. Telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita menyampaikan apa? Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran. Tapi jenengan pirsa, guru ngaji di sini itu bagaimana dibandingkan dengan guru privat, guru pelajaran lain dan sebagainya. Disitulah kita sebagai umat muslim kadang-kadang tidak menghargai guru ngaji. Bukannya guru ngaji untuk dihargai, tapi bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran yang diajarkan kepada anak-anak kita. Disitulah kadang-kadang tidak terpikirkan, ternyata Al-Quran membawa hikmah yang besar bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Hadirin rahimakumullah, sampun telas kali ini. Tuh sampun nggih. Ya. Langsung kula persingkat mawon. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Al-Quran ini juga menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Jadi lebih rinci lagi. Makanya ahli tafsir itu menafsirkan Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Misalkan tentang tasbih, cari ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Di sini tentang nuzulul Quran, cari lagi ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya itu ada di sana. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, di sini penekanannya. Kalau kita bertemu bulan Ramadan seperti ini, hendaklah kita berpuasa. Puasa niku sing pirsa sinten, tanggoe, napa ayahe, napa ibuke, napa anake. Boten sumerap. Anake, bojone, nggih, sak keluarga niku boten sumerap nek awake dhewe niku poso apa ora. Ketoke koyok-koyok haus, koyok-koyok lapar, tapi ternyata mari ngombe dielapi. Wonten napa mboten ngoten niku? Nah, jadi puasa itu pada hakikatnya adalah yang mengetahui dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di sini apakah harus diperintahkan begitu? Harus dikerjakan? Allah memberikan jawabannya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tetapi kalau kalian sakit, tidak kuat puasa, lalu kalian bepergian, tidak kuat puasa, dan pada saat-saat itu kalian tidak mengerjakan puasa, maka gantilah di hari yang lain selain bulan Ramadan. Sampun lunas kalau dereng ibu-ibu? Pun alhamdulillah. Nek bapak-bapak gak usah ditanyai. Nah, bapak-bapak mesti poso kabeh nggih. Nggih, insyaallah. Lanjutannya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Nah, dari situlah Allah itu bukan mempersulit hambanya, tapi justru Allah itu memberi kemudahan. Dan pada hakikatnya puasa itu sing malih enteng awake dhewe napa awake wong liya. Nah, puasa itu menjadi untung dirinya sendiri apa orang lain? Justru dirinya sendiri yang beruntung dengan menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau ada orang lain menghina kita, boleh lapar-lapar, lu tak main minum seger, es teh dan sebagainya. Nah, jangan tertarik selama belum masuk waktu maghrib. Itu padahal yang halal. Apalagi yang haram jangan sampai sama sekali kita mencobanya. Kemudian yang berikutnya adalah semi terakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Jadi 1 bulan itu hendaklah dilakukan puasa penuh 1 bulan. Kemudian kalau sudah selesai, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kepada Allah. Dengan kita biasanya takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Seneng apa mboten? Nah, terus oleh sangu arek cili-cili niku nggih. Seneng masang sangu Mas. Nggih, itu berkat puasa kita telah selesai, kemudian ditutup dengan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.